Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Kita masih melanjutkan al-hikmatul hadiyah wal 'ishrun, hikmah yang nomor 21. Ini kelanjutan kemarin yang belum sempat diterangkan. Qala radhiyallahu an, ad-dunya syai'ani la thalitha lahuma. Dunia itu ada dua macam. Ahaduhuma hubbul mal wal akharu hubbul jah. Yakni cinta harta dan cinta popularitas. Popularitas itu dengan tidak usah bayangke jadi artis, betul. Pengen bahwa kebaikan kita dimengerti sesama teman pengajian itu bisa mawon. Pengen bahwa diri kita ini kalau memiliki kebaikan itu terus kemudian dikenang, dikenal, dibicarakan, sama saja itu. Namanya popularitas. Atau al-jah di sini maknanya adalah riyasah, kedudukan. Pokoknya nampak tinggi dibanding orang lain. Apakah karena amal soleh, apakah karena soal harta, apakah karena soal prestasi, atau apa saja. Al-jah itu artinya suasana hati di mana diri kita ini lebih dibanding yang lain. Nah, ini namanya dunia. Apakah termasuk masalah ibadah? Enggak. Termasuk masalah ibadah. Maka yang paling sahih di sini dikisahkan ada seorang yang sama-sama diangkat menjadi kekasih oleh Allah karena sama-sama saling mengunggulkan yang lain. yakni ketika di masjid ada seorang anak muda sholat dan ada orang tua yang sholat. Yang orang tua itu di dalam hatinya bilang, wah kai cah nomo wis regep temen. Gitu kenapa? Itu anak muda, masya Allah. Padahal masih muda, masih belia, kok sujudnya lama, kok istiqomah, kok seneng temen masjid. Ini orang tua memiliki sangkaan baik kepada yang muda. Posisikan. Dan ini tidak mudah. Karena misalkan saya sendiri terhadap cah nom-nom kadang-kadang ya cok ngomong, alah cah ngerti apa cah kuwi, ngono kadang-kadang. Padahal dengan kita merendahkan, kita sendiri yang derajatnya menjadi rendah di sisi Allah. Kalau soal geliat zahir bisa drama, bisa dibuat drama. Tapi bagaimana menata hati, mengatur hati lah, ini yang sedang kita bicarakan. Ini orang tua melihat anak muda di dalam hatinya itu begitu kagum, menyanjung. Ya Allah iki cah enom, padahal iki enom. Kok yang ibadah wis kok ngene. Masya Allah, kurang lebih begitu. Sementara di dalam hati cah enom itu, anak muda itu sama. Masya Allah, ini orang sudah tua kok ibadahnya kok hebat men. Itu. Padahal sudah tua, tapi kok sujud ora leren-leren. Tapi kok istiqomah. Saya yang masih muda kok malah kalah toh. Jadi ini saling mengunggulkan.
Nah, di waktu yang sama Allah angkat derajat keduanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi jelas mekanisme bagaimana Allah mengangkat derajat adalah ketika kita ini merasa di bawah dan mengangkat orang lain, justru kita yang diangkat. Ya. Itu adalah perilaku hati. Adapun perilaku zahir ya drama aja bisa. Masya Allah Pak jenengan subhanallah, tapi nang ati yo memper wae wong wis tuwa jajal ngono. Atau sebaliknya, wah nang sampeyan cek enom kok wis sregep men. Nang ati ngomong cah ngomong kencur. Nah, bisa aja. Karena mentallah titik lihat Allah itu bagaimana bicara hati atau bagaimana hati berbicara. Maka saya itu kadang-kadang kaya wong kurang gawean, wong senajan lungguh ngeten. Terus kemudian ada orang lewat, bagaimana kemudian mengatur hati ini bahwa siapapun yang lewat itu lebih istimewa. Jadi koyone ora ono aktivitas. Jenengan jangan mengira bahwa yang namanya terhitung amal soleh itu adalah hal-hal yang nampak saja. Hal yang tak nampak sekalipun itu ya tabungan. Sebagaimana yang tak nampak itu juga menurunkan derajat, maka yang tak nampak pula yang menaikkan derajat. Gitu. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang dikenal oleh Rasulullah SAW sebagai tokoh orang munafik itu nek di hadapan Sayyidina Abu Bakar nyobio-nyobione temenanan. Ya Siddiq wa ya man anfaqa kullama lahu li Rasulillah. Wahai orang yang satu-satunya orang yang paling hebat bisa menyerahkan hartanya, seluruh hartanya untuk Rasulullah. Muji-muji ini tenanan. Ketemu Sayyidina Umar, ya Al-Faruq, ya Al-Faruq, wahai orang yang dikenal sebagai Al-Faruq. Wa ya Asadullah, wahai orang yang dikenal dengan singa Allah. Dan sebagainya, muji-muji ini pol tenanan. Begitu lewat itu sahabat-sahabat besar ini, Abdullah bin Ubay bin Salul ketemu sama teman-temannya terus bilang gini, gimana sandiwaraku mantep ora? Kalian nek ketemu karo wong-wong kaya kira-kira ngene iki. Artinya mari kita latih. Mumpung masih diberi kesempatan. Duwe ati sing apik. Duwe ati sing apik. Ati sing apik niku nek maca napa mawon nggih apik. Apik. Karena nek kon sehat terus mboten mungkin. Lalu bagaimana kita membaca sehat niku yo apik peparingi Gusti Allah, loro yo apik peparingi Gusti Allah. Ini jenenge ati apik. Wong sing paring sami-sami sinten? Gusti Allah. Gitu. Kalau benar-benar memahami bahwa semua itu adalah peparingi Gusti Allah niku dereng dangu. Setelah memahami misal umpami nggih, panas, pilek, masuk angin dan sebagainya, itu pas sehat ya bahwa sehat itu peparingi Gusti Allah, cah cilik mawon ngertos ngene mboten. Nah, itu ndak usah diterangke, iki otomatis muni alhamdulillah. Tapi satu ketika kemudian saya mendapatkan tugas tertentu sing kudune menggok nganan kok menggok ngiri lah, barang menggok ngiri kok yo dilalah qadarullah itu anginnya gede dan sebagainya, sehingga terus kemudian panas pilek dan sebagainya. Padahal koyo setengah dipaksa
kudu menggo ke sana karena ada acara ini itu dan sebagainya, karena kudu kondangan ini itu dan sebagainya, terus akhirnya dadi maring lorone dan sebagainya itu ya tidak nyalahkan siapa, memang geretan takdir gitu. Allah itu nek maringi sebagaimana Allah punya cara untuk menurunkan nikmat yang cara baca kita itu nikmat, maka Allah pun punya cara untuk memberikan nikmat yang menurut kita itu bukan nikmat padahal sama-sama nikmat. Hanya pandangan nafsu kita saja sing bermasalah sebenarnya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pandangan nafsu kita aja yang bermasalah. Jadi sebagaimana sehat itu peparingi Gusti Allah, sakit pun peparingi Gusti Allah. Lalu nek padha dene peparingi Gusti Allah kok kita milih-milih nek sing sehat ridho, nek sing sakit tidak ridho, kan jero wagu to, nggih mboten. Padahal ya namanya pemberian, namanya pemberian. Nah, baik saya lanjutkan. Jadi begitu ada dua orang tadi itu sama-sama memiliki hati yang baik. Sing cah nom ngelihat yang semua niku masya Allah itu orang di pojok sana ngibadah kok istiqomah banget. Padahal umurnya sudah sepuh. Sing sepuh duwe ati yo apik. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kae cah nom kok yo ngibadah istiqomah temen. Padahal masih muda. Saat yang sama karena saling mengangkat secara hati, Allah angkat derajatnya dua orang bersamaan. Padahal boleh saja kita memilih, misalkan kalau kita yang sepuh gitu ndelok canem ibadah, alah cah paling angot-angotan. Ngono ya jane iso. Nah, jane bisa seperti itu. Kok bisa seperti itu? Mungkin karena tuman tadi itu sering duit songko elek jadi terus keterusan. Maka jangan biasakan punya songko elek ini, ampun biasakan. Atau sing anak muda terus yo member bae wong tuwa istiqomah jajal cik nom biyen kaya ngopo bisa saja. Si anak muda itu memiliki perasaan terhadap orang tua seperti itu bisa saja kan? Ya, lalu kenapa tidak seperti itu? Ya karena memang dilatih, Pak. Dilatih. Maka ati sing apik niku ati sing delok napa mawon apik mun wonten wis. Mun wonten wis. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gitu. Jelas nggih? Saya rasa itu contohnya sudah sangat cukup. Lah, siapa yang zuhud terhadap al-jah, yakni dia itu tidak suka kedudukan, adalah orang yang kedudukan itu sukanya dia taruh ke orang lain. Dia taruh ke orang lain karena memang wala tuzakku anfusakum, ya, dan jangan pernah kita merasa diri sendiri yang suci karena Allahu a'lamu biman ittaqa, hanya Allah yang benar-benar tahu sapa sing paling takwa. Karena hanya Allah yang benar-benar tahu kan mending kita nggo gawe husnudzon to. Tinimbangane nggo gawe napa? Sunnah. Lah siapa orang yang hubbul jah atau cinta kedudukan, dia menaruh kemuliaan itu pada siapa? Diri sendiri. Nah ini sing bahaya pada diri sendiri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah ini kemarin kemudian saya akan membacakan beberapa makalah-makalah yang terkait hal itu. Di antara syahwat yang samar atau hubud dunia tapi samar banget, ini adalah apa yang dingendikake oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdarus syahwatal khafiyah. Hindarilah oleh kalian ya syahwat yang samar. Apa itu? Siapa itu? Al-alim yuhibbu ayyujlasa ilaihi, yakni mana-mana ada orang yang alim atau orang yang tahu, ya, orang yang oleh Allah dikasih sebuah pengetahuan, yuhibbu ayyujlasa ilaihi, yang senang ketika dia itu
dijagongi duduk, ditanyai, dijagongi lungguh, ngaji dan sebagainya. Nah ini kan nyindir bangsane kula niki. Walaupun ya mboten ngalim tapi minimal nek dilungguhi gitulah, nek diajak duduk terus kemudian ada yang bertanya, itu kan ada rasa selengring seneng gitu mboten. Cara jenengan ngerti tentang sesuatu begitulah. Terus kemudian ada orang bertanya, terus kemudian jenengan bisa menyelesaikan ragam persoalan A, B, C dan sebagainya. Rasanya bahagia mboten. Nah, itu namanya syahwat khafiyah. Asing leres pripun? Yang benar gimana? Yang benar itu jenengan boleh pilih bahwa ilmu itu ya memang dek Gusti Allah, dibalekke maneh nggo gawe Gusti Allah. Dene wong kuwi takon sing ngongkon Gusti Allah, atau yang membuat orang tersebut bertanya Gusti Allah. Jadi kalau dek Gusti Allah terus kembali kepada Gusti Allah, apa yang dibanggakan dari diri kita? Kanjeng ngoten sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, bisa seperti itu. Bisa pula terus kemudian misal ini cara tadi itu Imam Al-Haddad ya, kenapa harus bangga seseorang yang kemudian bisa ceramah, bisa khutbah, bisa memberi fatwa, bisa nulis kitab, ya bisa memiliki santri, bisa memiliki jamaah, apanya yang harus dibanggakan? Kenapa? Karena ini tidak jauh beda dengan seorang yang dia itu kalau hal ini dijaluki tulung dalam hal ilmu, padha karo wong dijaluki tulung kon resik-resik. Padha karo wong dijaluki tulung kon babat-babat napa suket dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang pengajar atau muallim atau masyayikh itu dia terhindar dari sifat berburuk bernama tadi itu cinta popularitas atau cinta kedudukan. Maka telah paham disebutkan bahwasanya orang-orang yang di atas itu sebenarnya harus menjadi orang-orang yang di bawah secara hati. Ini ada bahasa demikian. Orang-orang yang di atas adalah orang-orang yang secara hati merasa di bawah. Nah, kalau nek bahasa jenengan pernah dengar adalah pemimpin itu pelayan. Gitu betul. Maka apanya yang dibanggakan dari seorang pelayan? Zahirnya ketok pemimpin, sebenarnya dia hakikinya siapa? Pelayan. Mana mungkin layak dibanggakan? Saya pelayan. Maka di pesantren-pesantren mana bahasanya itu khadimul ma'had, pelayan pesantren. Pelayan. Jadi ini namanya juga pelayan. Dia melayani itu, pelayan. Jadi kata-kata pelayan masyarakat, pelayan santri, pelayan umat itu adalah harus ditaruh di hati. Harus benar-benar ditaruh di hati. Termasuk takmir masjid, apanya yang dibanggakan? Dia itu pelayan jamaah, kan gitu tuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bahasa pemimpin itu adalah bahasa zahir. Nek bahasa hati nopo? Pelayan. Khadim. Ini di sini bahwa yahtaju ila khadim yakhdamuhu wa yuhibbu an yakuna lahu fi qalbil khadim ila akhirih. Intinya begini, ketika semakin kita ini ditinggikan oleh masyarakat atau oleh orang lain karena ilmu, karena kedudukan, karena pangkat, karena kebaikan, bahkan karena ibadah, sehingga kita ini ketoke menginspirasi, sebenarnya taruh di dalam hati kita bahwa kita ini pelayan, ngoten. Pelayan. Ya kata Imam Al-Haddad, mana mungkin aku banggakan aku ngajar ke sana ke sini, saya itu sedang melayani mereka sebagai pembantu ngeten mawon. Beliau menaruh hati yang paling tawaduk untuk diri beliau sendiri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi semakin kita ditinggikan itu sing selamat adalah semakin kita di bawah, ngoten. Nek pengen selamat. Karena benar-benar mengecoh, menggiurkan. Gitu betul. Jangankan sampai menjadi pemimpin sing rodok dhuwur sithik ngoten wong trimo
Jadi imam masjid atau jadi apa takmir masjid atau apa begitu saja, ada selengkring merasa bangga, bahagia, terus berjasa kaya-kaya orang aku ki ora dadi kabeh dan sebagainya. Betul napa mboten? Nah niku diresi, ini ku tadi resi. Imam Al-Haddad itu teliti banget, Masya Allah, sampai yang segitu aja dibahas. Dan itu benar-benar menyelamatkan kalau bisa seperti itu. Maka tadi sudah saya kisahkan satu kisah yang dimana Allah mengangkat derajat orang sepuh dan anak muda sekaligus di waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena mereka saling menjatuhkan diri dan saling mengangkat yang lain. Sing cah nom nang ati ngelihat wong sepuh lagi sholat, ya Allah, beliau padahal sudah 10 tapi kok ngibadahi kok ya istiqomah men. Aku sik nom kok ngene tuh, ya Allah, ya Allah, beliau luar biasa. Sing sepuh nang ati ngendikan ngeten, kae cah nom kok hebat men yo. Padahal masih muda gitu. Nah, di waktu yang sama karena saling mengangkat, Allah lah yang ngangkat keduanya. Cetanggih maka dan itu memang habit Pak, butuh dibiasakan. Maka kadang-kadang kula nek dong pas lungguh kiamban kaya wong kurang gawean itu sebenarnya lagi noto piye penek wong liya ki nek nduri ngeten lho. Bahwa terus kemudian kula mulang dan sebagainya lah, apa yang dibangun jenengane pelayan suran sing dibangkake blas. Bang betone ana wong resik-resik babat-babat suket ya ini wong babat-babat apa sing ngeten lah. Dan lebih seperti itu ya. Lah berikutnya qala Bishr ibn al-Harith, kenapa kita tidak boleh memiliki hasrat untuk seolah-olah kita ini di atas orang lain. Kenapa demikian? Karena begini. Bismillahirrahmanirrahim. La yajidu halawatal akhirah rajulun yuhibbu ayya'rifahun nas. Tidak pernah akan merasakan manisnya akhirat orang-orang yang dia itu seneng untuk diposisikan tinggi oleh manusia. Orang bakal ngerasakan nikmati akhirat kalau punya rasa seneng diposisikan apa? Tinggi. Ini bagi saya ini pembahasan yang teliti banget. Saya ulangi lagi, la yajidu halawatal akhirah, tidak akan menikmati rasa akhirat, rasa iman kepada akhirat, manisnya iman. Halawah itu manisnya iman kepada hal-hal yang ukhrawi. Rajulun yuhibbu, yang seorang pria yang dia itu senang ayya'rifahun nas, dikenal manusia, diposisikan oleh manusia. Maka nikmatnya akhirat itu rapat yo krasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga kaya wis jatah nikmatnya itu sudah diambil di dunia. Seperti ngaji kita dulu Pak, ngaji kita kemarin di At-Taufik itu loh, At-Taufik. Misalkan kita melakukan sebuah kebaikan. Yang di sana itu terus kemudian kita merasakan nikmat sekali kalau ada orang berdecak kagum. Seneng banget kalau ada orang itu terus muni, Masya Allah, top, sip, hebat, laptop, jos tenan, jos gandos dan sebagainya. Terus hati kita bahagia, ya bener wae. Terus kemudian akhirat tuh jadi aduh banget gelap. Kenapa? Ya sudah diambil di posisinya di sini. Lain cerita kalau ngeten misalnya jenengan wis pol tenanan berjuangi. Lalu terus kemudian ada orang bilang, wah ngurus masjid kok ngono kok ora dadi urus. Oh ngono ora tau mangkat wonge ora beres dan sebagainya. Padahal kita berangkat, padahal kita sungguh-sungguh kan akhirnya jadi ya Allah, nikmat akhiratnya. Terus akhirnya ya Allah, ikhlas muga-muga anu lah muga-muga Gusti Allah sing. Nah, ini kan menemukan. Lah nek wis menemukan kekaguman manusia memang akhirnya untuk menemukan manisnya ukhrawi itu ya ketutup. Krasa mboten nek jenengan terus niku. Krasa napa mboten? Krasa. Terasa banget.
Maka kata Hikam Ibn Athaillah, idfin wujudaka fi ardil khumul. Tanamlah eksistensimu di dalam tanah kerendahan atau tanah yang dalam, blek. Ya, famana bata mimma lam yudfan la yatim nitajuhu atau nataijuhu. Karena kalau ada tanaman berharap buahnya itu ranum, mung coro nanamnya itu cuman di permukaan tanah tok, tidak dibelet, bener-bener dibelet, ya mana mungkin berbuah. Mana meh misalnya pemenit duren sing bertahun-tahun panen terus dan sebagainya, lo kok niku akarnya kaya nanam sawi, kira-kira berbuah napa mboten? Mboten. Wah, maka harus dalam banget, sepi banget di kedalaman sana. Nggak kelihatan kalau ternyata itu akarnya akar yang sangat besar. Siapa tahu? Nggak ada orang yang tahu. Nah, itu baru buahnya kerasa. Nah, pripun ngaji niki katose berat napa ringan niki? Ringan lah, ringan. Ringan, nggih leres niku ringan. Ringan, insyaallah. Ringan. Maka kata-kata idfin wujudaka fi ardil humul itu akhirnya diberikan wadih, hasyiyah atau penjelasan oleh sebagian ulama yang mensyarah hikam itu, daripada kesulitan memberikan makna, kembalilah merujuk pada yang ada di dalam surah ya Allah, yang ada dalam surah Al-Fatir, ya, surah Al-Fatir ayat 29, suruh merujuk ke sana. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang baca Quran. Dan di sini saya lihat ini ahli baca Quran semua. Wajah-wajah 5 juz lah ya. 5 atau berapa? 10 ya. Malah pojok hatam Quran osdino. Kulhu ping. Itu innalladzina yatluna kitab Allah, orang-orang yang baca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, orang-orang yang mendirikan apa? Salat. Terus wa anfaqu mimma razaqnahum, orang-orang yang berinfak, ya, mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dalam keadaan rahasia dan dalam keadaan terang-terangan. Wawu itu adalah kata sambung yang artinya dan, bukan atau. Sehingga kata-kata sirron wa alaniyah memang kalau mau merujuk pada ayat ini, sedekah yang rahasia dan yang terang-terangan, bukan disuruh milih, tapi memiliki nopo keduanya. Lalu kemudian kenapa sirron itu didahulukan di atas alaniyah? Karena itu butuh diprioritaskan. Kasarane ngomong sing paling kena nggo gawe sangu ngadep marang Gusti Allah niku sing sir. Walaupun yang alaniyah itu juga baik karena terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi kasarane ngomong kalau jenengan wis kadung ketok sedekah sing nang masjid cetha ada namanya, nama panjenengan itu wis kadung ketok, sebut saja 1 juta, maka jenengan punya PR sing ora ketok ora-orane 10 kali lipat ngoten. Sing ora ketok. Nah, kurang lebih ngoten, kurang lebih seperti itu. Karena tingkat prioritas dipertamakan. Nek kita kan ya ketoke ora pati kados niku nggih. Wah. Nek rada akeh disebut nama, begitu bangsa 5.000 nu hamba Allah. Ya, aun kados niku lah. Jadi sirran wa alaniyah. Kata sambungnya dan berarti keduanya dilakukan. Kalau alaniyah itu memang tetap harus ada yang namanya tradisi memberi. Bahkan kalau zakat itu yang afdal terang-terangan. Kenapa wajib? Sehingga menjadi syiar, sehingga memberikan motivasi bagi yang lain.
Tapi kalau yang sedekah itu yang afdal adalah sir. Walaupun sedekah terang-terangan itu juga baik. Katakan mana yang terbaik, baik semua. Karena kita tidak disuruh milih. Kita ini disuruh melakukan apa? Keduanya. Lah terus baik yang mana? Baik semua. Yang tidak baik, yang tidak sedekah malah maido. Kan gitu toh. Baik semua, baik semua. Menggugah konten baik. Karena ada fungsi detail masing-masing. Alaniyah itu lebih ke arah memberikan syiar. Sedekah terang-terang itu arahnya memberikan syiar. Biar Islam itu nampak. Kalau yang sir, yang rahasia itu lebih arah nggawe sangu. Dan nggawe sangu. Nah, buat untuk menjaga tadi itu ardil humul, membuat tanaman bagi kita nek bisa itu sing bener-bener dalam sehingga tidak sampai apa, karena dalam kita nanamnya buahnya itu ranum gitu. Nek kiai-kiai kula lek maknani ngeten, kanten kiai niku aktivisase niku mulang nggih, mulang kalih mujadai, kalih riyadhah dan sebagainya. Nek wis kadung ketok sak jam nggo gawe ngaji karo santri, engko dong pas mutolaah ya ora-orane ping 3 kali lipat gitu. Pas ora ono santri kudune lek mutolaah 3 kali lipat. Atau pada saat yang nampak mujahadah di depan santri itu zuhur, asar, maghrib, isya, ya berarti engko bengi ya duwe sing kira-kira ora dhuwur tapi tetep ndongake santri. Jadi santri itu mendapatkan servis dohir berupa kiai niku sholat jamaah, lan servis batin berupa kiai niku sholat bengi. Aku tak mikir, wah nek kula ora nyandak ngaten mawon. Sing nyandak masyayikh mriku. Masyaallah. Nah begitu. Jenengan pun sama dalam hal misalkan anak begitulah ya. Suplai anak untuk melihat betapa diri kita ini orang yang berislam, ke masjid, baca Quran dan sebagainya itu akses mata anak melihat diri kita dilihat oleh anak itu harus ada. Tapi yang tidak boleh ketinggalan, yang juga harus ada mata batin anak juga harus merasakan bahwa diri kita itu di luar penglihatan anak ndongake luwih akeh timbang sing ketok ngenten kuwi. Nikulah kenapa kalau kita bilang nak salat itu cukup 1 menit, tapi lek dong pas lagi ndonga ya Allah, duriyah kula ya Allah, keturunan kula. Lah itu butuh berlipat-lipat menit bahkan jam. Kenapa? Karena anak ini sama tadi itu. Dia itu terdiri dari 2 instrumen zahir ya, jasad, dan instrumen ruh. Nek sing dikai pangan sing ruh tok diperlihatkan bahwa kita sebagai teladan tok ora tahu diservis bagian ruhnya, ya memang enggak efektif. Luwih ora efektif mana cuman jasad tok sing ngomel-ngomel tiap dino. Wah, ya Allah. Jenengan jadi minal. Itulah saya terus kemudian paham dulu bagian-bagian niku ya, karena saya itu orang pondok nggih pesantren, jadi saya tidak punya contoh lain kecuali sing kados niku nyuwun pangapunten nyuwun pangapunten. Saya tahunya yang seperti itu. Itulah kenapa barangkali niku Gus-Gus niku pasti cik enom niku lah insyaallah, paham cilik to enom niku beling-belinge masyaallah luar biasa. Tapi pada saatnya tahu-tahu kok les ngono luwih pinter timbang wong akeh. Niku ya itu tadi suplai ruhnya itu jauh lebih banyak. Lah kalau kita ini kan piye pen ketok zahir tok nang ngarep anak. Tidak ada ibadah rahasia sing anak ora kudu ngerti. Padahal jenengan sami-sami paham, mana-mana ada doa yang akan diamini oleh malaikat adalah doa yang kita mendoakan orang dan dia tidak tahu. Lah kita malah sibuk sing nang ngarep tok, semoga nang mburi pret ngono. Kan gitu. Jadi
nek di zahir kita wis ana semoga-semoga ya nang mburi kudune semoga-semogane sing luwih kathah gitu. Cetanggih nang luwih sedene.